Selamat pagi mama-mama. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, saya berharap kita selalu sehat, kita selalu dalam keadaan baik-baik. Namun sebelum kita memulai kita punya kegiatan, sebelum kita memulai kelas kita, saya minta bantuan dari Mama Lian untuk bantu kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Mama Lian sudah bantu kita di dalam doa. Nah, sekarang kita akan belajar. Namun sebelumnya saya mau tanya, kita sudah punya bahan ajarnya semua? Sudah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira Mama Indah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Mencegah kekerasan terhadap anak. Ya, terima kasih Mama Indah. Oke, baru-baru kita sudah belajar tentang mencegah kekerasan terhadap anak. Nah, kira-kira jenis kekerasan seperti apa saja, Mama? Pukul, marah, jewer. Marah, jewer. Nah, itu adalah beberapa contoh kekerasan terhadap anak. Saya lihat mama-mama ini masih pagi tapi belum semangat. Sekarang kita nyanyi dulu. Kita ice breaking. Nah, coba kita berdiri. Kita menyanyi lagu apa? Sekarang saya minta dari mama menyanyi lagu apa? Potong bebek angsa. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sudah semangat? Sudah. Oke, tadi Mama Al bilang kita contoh kekerasan itu mencubit, memukul. Masih ingat semua toh? Masih. Sudah lakukan di rumah? Pernah. Tidak melakukan lagi kekerasan toh setelah kita belajar? Atau masih? Agak kurang. Ya, agak kurang. Jadi kita perlu perubahan perilaku dan sikap ketika kita sudah belajar. Nah, sekarang sesi lalu juga kita belajar tentang hak-hak anak. Ada 31 hak anak toh, kalau yang masih ingat pasti masih ingat toh. Yang pertama ada apa saja? Hak bermain. Yang kedua bersekolah dan yang lain-lain. Nah, dari hak-hak yang itu tadi, kita sebagai orang tua harus memenuhi atau mengizinkan anak-anak kita untuk bermain. Ya, itu memenuhi hak-hak mereka. Ketika kita tidak memenuhi hak-hak mereka, itu sama halnya kita menelantarkan mereka. Kita harus membiarkan anak-anak kita sekolah. Kalau kita tidak memenuhi hak mereka untuk sekolah, itu sudah kita sebagai orang tua sudah gagal. Ketika kita sebagai orang tua sudah menelantarkan anak kita. Jadi menelantarkan itu artinya kita tidak mengurus mereka, tidak memenuhi kebutuhan mereka. Kita sebagai orang tua hanya kasih makan, ya sudah makan saja. Tidak ada makanan bergizi. Ketika anak masih usia sekolah, kan kita orang kodi biasa begitu toh. Anak sudah baru usia 15 tahun, karena kita banyak utang, mulai sudah kita suruh ini kita punya anak-anak kawin sudah, supaya kita dapat hewan.
supaya pakai bayar utang. Nah, itu adalah jenis eksploitasi, termasuk dalam jenis eksploitasi dan penelantaran. Ketika kita menelantarkan anak kita tidak punya ilmu, tidak punya pendidikan lagi, karena kita orang tua yang tidak memenuhi kebutuhan anaknya kita. Nah, yang berikut lagi, kebanyakan kita orang Bodi, kalau anak sudah usia 17 tahun, kan harus 17 tahun baru bisa bikin KTP itu. Kalau anak usia 17 tahun, kita kita punya anak di Dispenduk bikin KTP. Untuk apa? Untuk pergi ke Bali, kerja di sana. Padahal anak-anak itu masih butuh sekolah. Biar anak-anak masih usia 15 tahun mulai tipu di Dispenduk. Sudah usia 18 tahun biar dapat KTP. Itu sudah termasuk dalam eksploitasi anak. Kita suruh kita punya anak kerja supaya kita dapat uang. Suruh kita punya anak kerja, anak-anak yang masih usia sekolah kita suruh kerja. Akhirnya waktu bermain mereka tidak ada. Akhirnya padahal mereka masih usia belajar, usia bermain. Kita merampas hak anak-anaknya kita sendiri secara tidak langsung. Nah, itu sudah termasuk dalam penelantaran. Bisa mama-mama? Bisa. Jadi sudah ada gambarannya bahwa eksploitasi itu apa. Kira-kira coba sekarang kita renungkan, pasti kita pernah ada berpikir, atau tetangga kita, atau di sini ada yang punya anak masih usia sekolah tapi sudah disuruh untuk kawin. Semoga tidak ada ya. Jadi kita itu penting sekali untuk menyekolahkan anak. Menyekolahkan anak itu adalah kewajibannya kita. Kewajiban kita sebagai orang tua. Anak-anak berhak untuk sekolah. Anak-anak berhak bermain. Anak-anak berhak membantu orang tua. Tapi waktu bermain tanpa menyita waktu bermain mereka. Bisa mama-mama? Bisa. Oke, terima kasih. Kalau begitu selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang penelantaran itu apa, eksploitasi itu apa. Terima kasih.